Hai Sobat Shalom. Sobat-sobat semua sudah tahu belum apa itu makna dari Paskah dan mengapa kita harus merayakan Paskah? Nah, untuk mengetahui itu semua, mari simak video ini dan dengarkan baik-baik penjelasan yang kami berikan. Paskah adalah perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kubur pada hari ketiga setelah penyaliban. Mengingat kebangkitan Yesus adalah cara untuk umat Kristiani memperbarui harapan sehari-hari. Menurut kitab suci, Paskah merupakan 3 hari setelah kematian Yesus di kayu salib. Paskah adalah tanggal yang sangat penting bagi umat Kristiani dan merupakan dasar dari iman Kristiani. Asal-usul kata Paskah sendiri tidak pasti. Namun seorang biarawan abad ke-8 dan beberapa cendekiawan mengatakan bahwa kata itu berasal dari Anglo-Saxon Eostre atau Eastre atau Dewi Musim Semi dan Kesuburan. Kemungkinan lain kata Paskah itu dari Eostur, Norse, Eastur atau Ostara yang berarti musim matahari yang tumbuh atau musim kelahiran baru. Dalam hal ini, Paskah akan dikaitkan dengan pergantian musim. Penjelasan yang lebih baru dan kompleks datang dari latar belakang Kristen tentang Paskah. Nama Latin awal untuk Minggu Paskah adalah Hebdomada Alba atau Minggu Putih. Sementara hari Minggu setelah hari Paskah disebut Dominika dalam albis dari jubah putih orang-orang yang baru saja dibaptis. Kata alba adalah bahasa Latin untuk putih dan fajar. Orang-orang yang berbicara bahasa Jerman kuno tua membuat kesalahan dalam terjemahan mereka dan menggunakan kata jamak untuk fajar, ostarun bukan jamak untuk putih. Orang Kristiani awal yang merayakan Paskah menyembah Yesus sebagai anak domba dan penebus Paskah. Beberapa orang Kristiani mulai merayakan Paskah pada hari Minggu terdekat dengan Paskah karena Yesus sebenarnya muncul pada hari Minggu. Hal ini menjadi kasus di bagian barat Kekaisaran Romawi. Di Roma sendiri berbagai jemaat merayakan Paskah pada hari yang berbeda. Banyak yang merasa bahwa tanggal tersebut harus terus didasarkan pada waktu kebangkitan selama Paskah. Begitu para pemimpin Yahudi menentukan tanggal Paskah setiap tahun, para pemimpin Kristen dapat menetapkan tanggal Paskah dengan mencari 3 hari setelah Paskah. Di sisi lain, banyak orang Kristiani yang enggan menggunakan tanggal Yahudi dan tidak ingin Paskah dirayakan pada hari Paskah Yahudi. Sehingga Paskah akan menjadi hari Minggu setelah bulan purnama pertama pada titik balik musim semi. Karena tanggal vernal Equinox berubah dari tahun ke tahun, menghitung tanggal yang tepat bisa sulit. Hal inilah yang membuat tanggal jatuhnya Paskah selalu berbeda di setiap tahunnya dan selalu lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya. Ada berbagai makna Paskah yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan itu dapat menjadi pegangan dan pedoman kita dalam menjalankan kehidupan kita. Yang pertama itu tidak ada yang abadi. Hidup ini tidak akan selalu penuh dengan kebahagiaan. Terkadang kita juga bisa bahagia sesaat lalu datang kesedihan. Yang kedua, percaya selalu akan ada hal baik yang terjadi. Dalam hidup, terkadang kita memiliki banyak situasi buruk yang tampaknya tidak memiliki hal baik atau berakhir positif. Jangan takut untuk menghadapi sesuatu yang buruk dan beritahu pada orang lain bahwa Tuhan Yesus akan membantumu dalam segala perkara. Yang ketiga, sebarkan kasih sayang kepada sesama. Kita diingatkan pada cinta tanpa syarat Tuhan untuk anaknya yang rela berkorban demi menebus dosa manusia. Melalui peristiwa ini kita didorong untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama, bahkan dalam apa yang beberapa orang anggap sebagai cara yang paling tidak penting, seperti senyum ramah, pujian tulus, dan pelukan hangat. Yang keempat, hiduplah tanpa pamrih. Apa yang Yesus lakukan? Mengajarkan kita untuk hidup tanpa pamrih. Ia rela berkorban demi kehidupan generasi-generasi berikutnya. Yang kelima, berkomitmen terhadap hal yang dipilih. Yesus dalam sasarannya bisa saja menyerah, namun ia tetap berkomitmen terhadap apa yang sudah ia tunjukkan sejak awal. Sebagai seorang pengusaha, karyawan, atau pelajar, penting bagi kita untuk mendapatkan kesuksesan dalam semua hal yang dilakukan. Dalam segala hal yang kita kerjakan, meskipun
akan ada banyak rintangan. Tetaplah tertuju pada tujuan awal kita dan jangan menyerah. Nah, sobat, udah tahu kan apa itu Paskah dan makna Paskah bagi orang-orang Kristiani? Nah, di video ini juga kami menghias telur. Kira-kira sobat semua tahu tidak apa itu makna dari telur Paskah? Nah, makna telur Paskah itu sendiri bagi orang Kristen adalah simbol kebangkitan Yesus Kristus. Melukis telur Paskah disebut sebagai tradisi yang konon sangat disukai di gereja Ortodoks dan Katolik Timur, di mana telur diwarnai merah untuk mewakili darah Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Serta makna telur Paskah itu merupakan lambang kehidupan baru bagi manusia-manusia yang telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang yang telah hidup baru dan telah diselamatkan oleh darah Kristus memiliki perubahan sikap dari kehidupan lamanya dengan kehidupan baru yang telah ditebus oleh Tuhan kita. Nah, sobat-sobat semua sudah hidup baru belum? Jadi, untuk memaknai Paskah kali ini, marilah kita mengubah hidup kita menjadi hidup yang lebih baru dan lebih percaya akan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu dia penjelasan tentang makna Paskah, apa itu Paskah, dan makna dari telur Paskah. Sekian dari kami, sampai jumpa dan shalom.